Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 28 September 2022. Makin hari makin usia makin tua Bapak Ibu. Tanggalnya makin tua ya. Sekarang sudah tanggal 28, berarti tinggal 2 hari lagi akhir bulan September. Ingat waktu G30S sudah 30 September ya. Pasang bendera setengah tiang. Artinya waktu begitu cepat saudara ya. Oleh itu mari kita mau cepat juga lari dengan kencang. Terus selalu kita ikut Yesus dengan lebih sungguh lagi, lebih giat lagi. Apa yang harus kita kerjakan? Saya sendiri selalu berpikir saudara, punya perencanaan pelayanan yang lebih bagus lagi untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tema firman Tuhan malam pagi ini, haleluya, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi malam sudah kita bisa tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita datang kepada Yesus Kristus sambil kita menyanyikan pujian nyanyian. Tema firman Tuhan pagi hari ini dengan tema pujian, nyanyian, ucapan syukur. Karena nanti kita baca di Nehemia pasal 12, satu pasal sudah selesai. Besok kita akan lanjutkan dengan pasal yang ke-13. Karena Nehemia ada 13 pasal. Ya. Puji Tuhan, semua kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Karena ucapan syukur itu tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Lebih bagus ucap syukur jangan daripada bersungut-sungut, ngomel, semua tidak boleh Bapak Ibu ya. Ingat firman Tuhan. Bangsa Israel 2000 tahun lalu banyak bersungut-sungut, komplain melulu, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah sadar bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan selalu. Tuhan itu dicela, saudara, diolok-olok, dan mereka bersungut-sungut. Akhirnya banyak mereka mati, saudara, tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Itu juga sama dengan kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang Kristen, jangan pernah berolok-olok, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah selalu komplain melulu sama Tuhan, tapi ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena semua katakan, Yesusku luar biasa baiknya. Itu saya mau menyanyikan, ku naikkan syukur padamu Tuhan, karena semua Yesusku sangat luar biasa baik sekali. Tuhan pelihara hidup kita, hari-hari kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Ku naikkan syukur, haleluya, padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan
Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu yang Kau Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu Bapa. Tuhan, sucikan mulut kami, pikiran hati kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosaku, hilangku, salahku. Ampunilah, sucikan hidupku Bapa. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah, amin, haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Engkau Bapa kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Izinkan sebentar pagi ini, sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari Rabu pagi ini, tanggal 28 September. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus Maha baik. Dan kita senantiasa kata firman terucapkan syukur dalam segala perkara, karena itu yang dikehendaki Allah. Karena tertulis pula saudara, dalam kitab Efesus pasal 5, saya mau baca ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Kalau kita bersyukur berarti membuat Tuhan senang. Kalau ngomel-ngomel Tuhan membuat Tuhan kesal, saudara. Karena tidak tahu diri seperti bangsa Israel, ngomel melulu, saudara. Padahal Tuhan sudah berkati, dikasih mana, dipelihara. Sampai kasutnya aja tidak sobek, tidak rusak pakaiannya. Semua senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Waktu mari kita belajar, mengucap syukur, dan senantiasa kita mau cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca kitab Nehemia, pasal 12, ayat 27 sampai 47, dengan tema pujian, nyanyian, ucapan syukur. Mari kita baca dari ayat 27. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka, dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan ku bentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda. Pula Asaria dan Esra mesulam. Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Sakaria bin Yonatan, bin Semaya, bin Matanya, bin Mika, bin Sakur,
bin Asaf, dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Asaril, Milalai, Gilalai, Maai, Netaniel, Yehuda, dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud abdi Allah itu, sedang Esra ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananiel, dan menara Mea sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa. Dan para imam yakni Eliakim, Maseah, Menyamin, Mika, Elionai, Sakaria, Hananya dengan memegang nafiri. Dan Maaseah, Semaya, Eleazar, Usi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Eser. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yesraya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada dua pemimpin, ada pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Jerubabil dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Nehemia pasal 12 ayat 27 sampai 47 dengan tema pujian, nyanyian, ucapan syukur. Amin. Ucapan syukur tertulis di dalam ayat 27. Dikatakan mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan cerap gambus dan kecapi. Bangsa bersuka cita karena Tuhan sudah berikan kebebasan dari penjara oleh Raja Nebukadnezar yang dibuang ke Babel. Tapi puji Tuhan, bangsa Israel doa-doanya sudah didengar sama Tuhan. Akhirnya bisa kembali ke Yerusalem. Bahkan puji Tuhan, dia mendirikan lagi bait Allah. Tembok-tembok Yerusalem sudah selesai dibangun. Oleh karena itu mereka ucapan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan demikian juga ini firman Tuhan kepada kita, supaya kita belajar mengucap syukur atas semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Jangan pernah menuntut, saudara. Ya, jangan pernah komplain, saya bilang. Apa yang kita sudah hidup saat ini, ucaplah syukur kepada Tuhan. Jangan banyak menuntut, saudara. Tapi apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah suatu hal yang berkenan kepada Tuhan. Seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Supaya kita bersyukur dalam segala perkara, saudara. Supaya kita senantiasa tidak boleh. Coba kita mau baca. Orang bersungut-sungut, waktu bangsa Israel bersungut-sungut, saudara, itu tidak masuk di dalam perjanjian. Bahkan mati, saudara, oleh malaikat maut. Makanya takut kita sama Tuhan.
1 Korintus 10 ayat 10 saya mau baca. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Nih, beberapa orang dari mereka bangsa Israel itu. Waktu di padang gurun perjalanan, bersungut-sungut, selalu komplain, ngomel kepada Musa untuk disampaikan kepada Tuhan. Dan sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini tipe orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Bisa kena kualat, saudara. Ya, marah Tuhan. Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Tapi apa yang ditabur orang itu akan dituai. Oleh itu belajar kita menjawab syukur kepada Tuhan dan selalu belajar kita hidup apa adanya, saudara. Ya, jangan sampai kita banyak menuntut, mau cari kekayaan, minta berkat-berkat. Tuhan sudah pelihara dalam kehidupan kita. Mari belajar kita menjawab syukur, belajar hidup apa adanya, saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 6, ya, saya mau baca ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya sederhana, saudara, ya. Dan saya coba makan tahu tempe dengan cap manis atau dicampur telur. Udah seringnya minta ampun, bersyukur sama Tuhan. Yang penting kita punya tempat surga kekal selama-lamanya. Ya. Kedua, kita sehat, sehat rohani, sehat jasmani. Jangan boleh komplain, selalu marah-marah, tidak pernah ke gereja, tidak mau berdoa, nyalakan Tuhan. Wow, sudah berani melawan Tuhan. Habis kita, ya, takut sama Tuhan. Belajar kita hidup sederhana, apalagi lihat sekarang barang-barang sudah banyak naik. Belajar hidup sederhana, saudara. Hidup kita bersyukur kepada Tuhan. Yang penting mari kita membangun diri kita setia sama Tuhan. Karena dunia kita kita hidup di dunia yang sifatnya sementara, saudara. Tidak selamanya kita di dunia ini. Tapi selagi kita hidup, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Menjadi perkenanan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Salah satunya saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sambil menyanyi sama Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan ini di ayat yang ke-43. Mereka bersukaria. Coba saudara baca tuh, ayat 43. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita yang besar. Sebagai ayat terakhir, saya kasih ayat, saudara, ya. Ini selalu kita baca firman berulang-ulang. Tidak apa-apa berulang-ulang, karena hidup kita memang mau hidup di dalam firman Tuhan. Jadi karena firman Allah sumber segala berkat, diulang-ulang berarti diulang-ulang kita mengalami damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Oleh itu jangan pernah bersungut-sungut, jangan gelisah, khawatir. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera buat rumah tangga Bapak Ibu bersama saya, setiap kita. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Ayo kita berpikir apa yang harus kita kerjakan untuk membalas cintanya Tuhan. Sampai kapan kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Tapi apa yang bisa kita kerjakan? Mari kita kerjakan. Doa, baca firman Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan, dan menjadi saksi, menjadi pelaku firman. Pokoknya hidup kita, ayo buat Tuhan. Kerjakan semuanya, pandang kepada Yesus. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Supaya nanti kelak hidup kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengucap syukur sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya. Nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, jangan lupa ucapkan syukur, pujian syukur, menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan oleh. Amin.